Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskia Putri Nurmasari. Saya akan menjelaskan apa itu motivasi kerja. Motivasi kerja itu berasal dari teori motivasi. Teori motivasi itu yang pertama ada konten teori. Konten teori ini menitik beratkan pada motivasi, menekankan pentingnya apa yang ada di dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku. Teori ini berusaha untuk memuaskan kebutuhan apa dan apa yang mendorong mereka bertindak. Selanjutnya ada proses teori, menitik beratkan pada bagaimana dan dengan tujuan individu dimotivasikan. Selanjutnya ada reinforcement teori, menekankan pada cara-cara perilaku dipelajari bagaimana tindakan masa lalu mempengaruhi tindakan masa mendatang dalam suatu siklus proses belajar. Selanjutnya ada teori menurut para ahli. Yang pertama itu ada teori dari Maslow, menjelaskan tentang hierarki kebutuhan. Maslow membagi kebutuhan manusia sebagai berikut, ada kebutuhan sosial, kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan penghargaan aktualisasi. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan para karyawan suatu organisasi atau perusahaan terpenuhi, maka itu akan meningkatkan motivasi kerja pada suatu karyawan. Selanjutnya ada teori dari MC Grigor, yaitu merumuskan teori ini didasarkan pada lingkungan internal pada sebuah organisasi. Teori ini disebut dengan teori X. Adapun anggapan yang mendasari teori X ini adalah rata-rata bahwa pekerja itu malas. Bahwa teori ini didasarkan pada dasarnya karyawan itu sebenarnya malas apabila tidak ada didukungnya oleh sebuah motivasi, atas dasar sebuah motivasi. Apabila suatu perusahaan tidak ada motivasi kerja, maka itu akan menurunkan kinerja karyawan pada perusahaan itu tersebut. Selanjutnya motif berprestasi tinggi. Itu ada ingin mengungguli, berkompetisi dengan standar baik dan sesuai dengan standar baik, standar pribadi maupun standar lingkungan, yaitu selalu merasa tidak puas, lalu ingin melakukan sesuatu yang unik, lain daripada yang lain, ingin melakukan sesuatu yang unik, terus mempunyai rencana yang matang untuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya itu ada motif persahabatan. Yang pertama, selalu ingin bersahabat dengan erat. Yang kedua, merasa iba dengan orang lain. Yang ketiga, senang dengan suasana kebersamaan. Lalu dapat merasakan perasaan orang lain. Selanjutnya ada motif kekuasaan. Motif kekuasaan ini cenderung ingin menguasai dan mengendalikan orang lain, memberi bantuan tanpa diminta, tetapi mengharapkan pengakuan terhadap pengaruhnya. Lalu ada ciri orang berprestasi tinggi. Ciri-ciri orang yang berprestasi tinggi itu mengambil risiko yang wajar, bertanggung jawab secara pribadi, menggunakan feedback, menggunakan umpan balik, merasa dikejar-kejar waktu, mengerjakan sesuatu dengan kreatif dan inovatif, lalu menyukai situasi yang serba mungkin, berinisiatif, suka menyelidiki dan mempelajari lingkungan baru, lebih menyukai kegiatan untuk mendapatkan keahlian daripada hanya untuk persahabatan, hanya untuk main-main. Lalu menginginkan ukuran yang konkret bagi prestasi kemajuannya. Selanjutnya ada kepuasan kerja, suatu cara pandang seseorang baik positif maupun negatif tentang pekerjaannya. Selanjutnya ada kaitan kepuasan kerja. Kaitan kepuasan kerja ini itu ada kepuasan kerja dengan prestasi, kepuasan kerja dengan kemangkiran, kepuasan kerja dengan keinginan indah, kepuasan kerja dengan usia,
kepuasan kerja dengan tingkat jabatan, kepuasan kerja dengan besar kecilnya organisasi. Lalu ada sumber motivasi. Itu yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini berasal dari perasaan puas dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Ia merupakan bagian langsung dari kandungan kerja. Menurut Siagian, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri individu. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berada di luar diri individu. Motivasi ini ada kaitannya dengan imbalan yang diterima seseorang sesudah melakukan pekerjaan. Imbalan ini dapat berupa promosi, hubungan pribadi, gaji, upah, dan tunjangan. Hubungan motivasi dengan kinerja karyawan. Hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Kinerja ini dapat diselesaikan apabila ada suatu dorongan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih. Apabila seorang karyawan tidak didorong atau suatu pemimpin dalam perusahaan tersebut tidak ada memberikan motivasi kerja, maka suatu perusahaan tersebut akan mengalami pencapaian tujuan organisasi yang tidak maksimal, tidak efisien, dan tidak fleksibel, karena karyawan itu sendiri juga membutuhkan apa itu motivasi, apa itu harapan-harapan sebuah organisasi itu kepada karyawan tersebut. Jadi karyawan tersebut biasanya akan bermalas-malasan apabila tidak ada motivasi. Selanjutnya, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang karyawan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Semakin tinggi motivasi seorang karyawan, maka kinerja yang dihasilkan akan semakin baik, sehingga dalam pencapaian tujuan organisasi akan sulit terwujud. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya tayangkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.